Allah kaitkan dengan amalan yang dilarang yang berhubungan dengan berbicara. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, ijtanibu katsiran minaz-zann, hindari oleh kalian untuk berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena berburuk sangka itu salah satu bahagian dari dosa besar. Jadi kalau dah jaleh masalahnya, ndak tentu duduk perkaranya, ndak usah dulu berburuk sangka. Karena awak capek menyimpulkan, tapi kesimpulannya kesimpulan yang buruk, tidak kepada kesimpulan yang baik. Maka dalam masalah ini kata Allah, buruk sangka itu termasuk dosa besar. Ini ciri-cirinya nampak sebetulnya. Ciri-ciri orang berburuk sangka, orang dari waktu baru, biasanya kelapau itu dari kontrak. Yang sakit sekarang halu kan ciri orang. Kok kalau nyepancing ada orang sabalah katanya, oh pak, orang sabalah dari waktu baru mah, itu karena saya mau tahu saya di mana, itu kan buruk sangka namanya. Lah saya mau tahu saya dari mana ciri-ciri. Kamu harus berbicaranya. Itu kan buruk sangka. Apalagi zaman kini Bapak, alhamdulillah ada perkembangan baik. Tapi kadang-kadang dilema itu di kami para ustaz. Kini banyak hotel yang mulai memberikan pengajian untuk karyawan, baik hotel syariah maupun yang tak syariah. Lah mulai ini membekali karyawan-karyawan mereka dengan pengajian, dengan wirid-wirid, dengan tausiah, meskipun itu kadang hanya 1 kali dalam sebulan. Nah yang aku pribadi itu misi beberapa hotel. Nah kadang-kadang dilema juga kami, hotel itu kan image-nya kita tahu nak, image hotel apa gitu, negatif atau positif. Kebanyakan negatif. Karena Allah tahu aku tujuan ke hotel. Nah kini kami masuk ke hotel itu bagi pengajian. Mereka keluar dari situ, bersobok ada bapak ibu melewat situ kan. Ustaz keluar hotel. Nah, apa dikira gitu. Walaupun kadang-kadang kegiatan-kegiatan itu banyak dilakukan di baru-baru hotel ini. Amosnya barangkali misalnya dialah di sejarah itu dari bulan umroh itu buat tanggal 2 balik, bulan umroh dari tanggal 3 balik itu langsung start sampai tanggal 30 patang terakhir. Halal bihalal itu. Karena ibadah dan sombong. Menurunnya 5 kilo dan kosong, anaknya saudara yoga susung 10 kilo. Balik 3 kali sehari alhamdulillah makan dari itu. Coba nak makan bilang jemaah. Sakit itu ngisi kan dia buat 3 sendok tu. Nah ini daripada kau terkait kawalan di rumah. Ya, itu kebanyakan kadang di hotel. Banyak di hotel Ustaz. Ya. Kami adakan pengajian lebih halal di hotel itu. Tetap di hotel itu. Atau kalau kau keluar masuk hotel, nampak dia dah patang hotel kau keluar itu hotel itu keluar masuk hotel dari Ustaz. Kemana itu lain kok. Jadi kalau kita tidak tahu masalahnya, ya, ujung-ujungnya kita nanti akan berprasangka buruk. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi jangan pernah berprasangka buruk. Apapun yang nampak di awal tentang sesuatu, jangan kesimpulan buruk dulu, karena itu dosa besar. Yang kedua kata Allah, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Karena kesalahan orang itu kalau dicari bapak banyak. Jangan orang biasa, kami para ustaz sering bapak cari kesalahan kami bisa bersombong di bapak 1001 kesalahan ustaz. Misalnya bapak buku itu terjilid-jilid itu. Yang 1001 kesalahan ustaz. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Allah memang tidak di level yang sempurna. Bahkan Rasulullah pun yang dijamin tidak berdosa, ketika beliau melakukan kesalahan tetap Allah tegur. Tapi langsung Allah turunkan ayat di situ. Di semua orang tidak pernah sempurna. Makanya kata Allah jangan mencari-cari kesalahan. Sebab itu apa? Kesalahan orang yang kita cari itu biasanya
kita tidak berada di posisi orang itu, makanya kita bisa mencari kesalahan. Contoh ibu, awak pilih RT, lah balape siapa yang menjadi RT, dicari-cari kesalahan RT, atau nampak kesalahan RT, dipilih RW, tak pilih RW, aduh salah RW. Saya bermasalah di lingkungan kok, mapa RT, mapa RW, saya kena jumpa RT, saya kena jumpa RW itu. Padahal disuruhannya jadi RT, beranilah. Kalaupun dia ditunjuk menjadi RT, belum tentu sehebat orang itu. Ditunjuk mana sebagai RW, belum tentu dia sebaik orang itu memimpin menjadi RW. Apalagi pengurus masjid 2000 aduh salah. Dia giwirit salah, tidak dia giwirit tambah salah. Cari-cari kesalahan. Di posisinya karena kita tidak berada di posisi orang itu, makanya kita bisa mencari kesalahan. Tapi ketika kita berada di posisi yang sama, kita belum tentu baik dengan orang yang kita cari-cari kesalahan. Ada dulu ibu kisah dua malaikat. Yang cerita awalnya malaikat ini selalu menyalahkan Allah. Apa gunanya manusia kau ciptakan ya Allah? Carilah kelakuan manusia itu di muka bumi, saling membunuh, mabuk-mabukan, berjudi, melakukan perbuatan asusila dan segala macam. Seolah-olah dia tidak akan pernah mengatakan dirinya akan mati. Selalu gue onar di atas muka bumi. Apa tidak cukup dengan kami para malaikat yang kau ciptakan yang selalu berzikir, bertasbih siang malam tidak berhenti. Insya Allah saya lebih tahu tujuan penciptaan makhluk. Bila tidak akan berhenti. Tapi selama kau cari lagi jauh. Kau ciptakan manusia itu tidak perubahan. Tidak, karakternya masih tak itu. Banyak yang bermaksud daripada yang beribadah. Karena memang banyak bermaksud. Kenapa ibu awak sih kayaknya 8 miliar, 2 miliar yang Islam itu ya kan? 2 miliar yang Islam. Ya, semuanya bikin onar, bikin maksud, bikin dosa. Ya Allah ke malaikat, coba kalian cari siapa yang paling taat di antara kalian. Suruh datang ke saya. Baru boleh malaikat itu, dapatlah orang malaikat yang paling taat datang menghadap ke Allah. Ya Allah, kami dua malaikat yang paling taat yang akan memenuhi panggilan. Siapa kalian? Ya Allah, Harut, Marut. Tetap dua malaikat itu yang paling taat kepada Allah. Di antara semua malaikat, Harut dan Marut itu malaikat yang paling taat. Ya jawab kalian yang paling taat ya. Selama ini kalian malaikat selalu menyalahkan manusia dan mencari-cari kesalahan manusia. Kini kalian memposisikan sama seperti manusia juga. Kalian selama ini tidak aku beri nafsu, cuma aku beri akal, maka kalian bisa taat dan patuh kepada aku tanpa bermaksiat sedikit itu. Karena kalian tidak punya nafsu. Kini aku posisikan kalian sama dengan manusia. Saya beri juga kalian nafsu dan tolong kalian turun ke bumi untuk menjadi hakim yang menyelidiki perkara manusia yang baik. Turunlah Janganlah seperti manusia, ada akal, ada nafsu. Begitu sampai di dunia, Bapak langsung menjadi hakim yang mengadili manusia yang berperkara. Ayat terjadi Bapak sehari dulu eloknya Bapak. Sehari dulu elok. Hari kedua nampak balangnya. Kalau inyo akal kalah dengan nafsu. Hukum keadilan dijual dengan kekuasaan, keadilan dijual dengan harta, keadilan dijual dengan nafsu. Sehingga bukannya lebih baik hukum di dunia, malah tambah parah. Amat kacau manusia. Begitu habis masa waktu percobaan jadi manusia, dipanggil kembali oleh Allah kalian. Itu dipanggil ke Allah, dicabut nafsu kembali. Lama jadi manusia gitu. Lesero jadi manusia gitu. Nah itulah yang kalian salah-salahkan manusia. Karena kalian tidak berada di posisi manusia, kalian menampak kesalahan manusia itu banyak. Tapi ketika kalian menjadi manusia sama dengan posisi mereka, kata Allah, apa yang terjadi? Kalian lebih bejat daripada manusia yang paling bejat di dunia. Tidak ada hakim yang sebejat kalian. Gitu.
Manusia itu bejat memperturutkan nafsu, tapi tidak seperti kalian yang lebih parah, yang tidak bisa sedikit pun mengendalikan nafsu. Ini pilih lagi kamu. Kalian mau dihukum di dunia atau dihukum di akhirat? Akhirnya mereka berdua milih dihukum di dunia ini. Nah, kini posisi Harut Marut itu digantung oleh Allah terbalik. Kepala ke bawah, kaki kate, antara langit ke bumi sampai hari kiamat. Jadi kan ada itu Harut dan Marut. Itu kenapa? Karena mencari-cari kesalahan manusia. Itu makanya kalau kita manusia yang dari ketek dari lahir lah diberi nafsu ibu bapak, sampai puluhan tahun mawar ini ya bapak, bisa kita mengendalikan nafsu dengan ibadah kita, dengan ketakwaan kita, maka derajat kita lebih mulia dari para malaikat. Karena kita lebih diutamakan Allah masuk surga daripada malaikat. Bagi orang yang ibadahnya bisa mengendalikan nafsu. Tapi kalau tidak, sambolnya itu Harut dan Marut kata Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah hinakan lebih hina daripada aspal. Nah, sebagian dipijak uang dulu. Sado yang memijak, semua makhluk Allah memijak. Dan kita yang memperturutkan nafsu itu kata Allah lebih rendah derajat kita daripada aspal. Maka jangan mencari-cari kesalahan. Termasuk kisah jadi bahwa kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Itu ketika Allah jelaskan Zulaikha itu menjebak Yusuf karena tidak tahan dengan nafsunya, dipaksa Yusuf untuk berbuat maksiat. Dikunci Yusuf ke dalam satu ruangan, dipasung untuk melakukan perbuatan buruk. Kata Yusuf, maaf, aku takut dengan Allah. Kata Zulaikha, nado sia-sia di sikor, kecuali bayi dalam poem yang baru 21 bulan. Yusuf dia takut lari, dirangkui Eno Yusuf, cabik baju Yusuf di belakang. Begitu Yusuf sudah mendapat pintu dibuka, di muka pintu kurang itu sudah agak dulu. Yusuf tak kaji, Zulaikha tak kaji. Tapi fakta dibalik Zulaikha, Yusuf akan memperkosa saya. Dibalik fakta langsung. Tidak ada saksi itu, kecuali bayi. Nah, ini bayi yang ada di ruangan tempat Yusuf dan Zulaikha itu salah satu bayi yang Allah izinkan untuk bisa berbicara. Ya, ada beberapa bayi di dunia itu yang Allah izinkan berbicara itu, termasuk salah satunya bayi di ruangan itu. Ketika zaman Yusuf itu, agak cek bayi itu kalau untuk mencari yang salah, cari baju Yusuf. Dia tidak menuduh, cuma dia memberikan saran atau pendapat sebagai ahli. Kalau cabai baju Yusuf itu di muka, berarti Yusuf salah. Tapi kalau cabai baju Yusuf di belakang, berarti Yusuf benar. Pas dicari dia terkacau, tentu cabainya di belakang Pak. Jadi Yusuf benar. Cuma Yusuf tidak ingin Zulaikha dihukum karena dia istri raja dan tidak ingin aib tersebar keluar, maka Yusuf penjarakan saja saya. Biar aibku terendam di kamarku. Cuma kata Allah dalam surah Al-Yusuf ayat 30, wa qala niswatun fil Madinah, ternyata ibu-ibu dewe kok pacah cerita keluar ya Allah. Ini pejabat-pejabat itu bercerita ke istrinya, ibu dewe. Ibu dewe kok di acara dewe buka cerita, Zulaikha terkaiku. Dan itu dia suka berondong. Ya ulang yang sampai puluh Yusuf 7 balik itu kan. Dan istilah kayak itu tuh. Berondong, sekolah muda, tak tahu berdiri lalu musiknya tapi masih suka duduk lagi, anak ketek. Dia tak tahu di posisi itu. Jadi lah waktu Zulaikha diundangnya satu ibu-ibu yang mengecek. Lalu ibu-ibu dewe kan pakai acara arisan di arisan dewe. Bulan ini dewe arisannya rumah bo, sudah. Lagi makanan paling sedap yang tak pernah kalian coba. Datanglah ibu itu masuk ke rumah. Ayah diletaknya makannya buah-buahan. Tapi buah-buahan kau mau buka itu dia katakan lebih pisau. Nah dia kira itu ibu. Diletaknya mangga yang paling gadang, apel, pir, segala macam. Sebelum acara dimulai nikmatilah dulu makanan kau sekanya-kanyang bawa mulai acara.
belakang membalahnya lagi ke Yusuf tolong keluar, bajalah di buku ibu-ibu kos sampai ke ruangan situ, masuk ke ruang itu kunci pintu. Begitu Yusuf lewat, apa kata Allah? Fakabbarna, semua ibu-ibu takjub tanpa berkedip matanya menatap wajah Yusuf. Fakotorna adiyahuna, tanpa sadar mereka menyayat-nyayat dan memotong-motong tangan mereka sendiri. Dan rasulnya bisa kira memotong jari-jari. Lah masuk Yusuf ke ruangan dikunci, baru tak kira saja. Ada yang putus jari-jari potong. Menangis adanya kecek Zulaikha, itulah yang kalian cari-cari dan kalian kecek-kecekkan di luar salam mokok tentang ambo. Kalian tidak berada di posisi aku, maka kalian bisa mengecek buruk tentang ambo. Kini ketika kalian berada di posisi aku, kalian lebih parah loh kalau boleh gitu. Jadi kalian sekali macam Yusuf loh, itu kerajo kalian kecek Yusuf. Kalian saya tangan kalian, batu lalu kerajo. Ya, sekali kalian macam Yusuf loh, ambo panggil kelakuan kalian. Ambo tiap hari macam Yusuf, banyak kamu ambo lah kecek Yusuf. Sampai puncaknya boleh tahan lagi, ambo jebak Yusuf itu. Nah, kau buktinya kalian berada di posisi yang tidak bisa kalian mengendalikan diri. Bagaimana kau yang tiap hari mencari kesuatan mencari dari mulai PT sampai kini juga remaja segala itu. Tiap hari yang mau mencari Yusuf itu. Maka kita tidak bisa mencari kesalahan. Karena memang Yusuf kau gak kawan ayo. Nabi dalam hadis Muslim menceritakan, saya pernah bertemu dengan Nabi Yusuf di langit keempat kata Rasul, ketika Mi'raj menghadap Allah. Di situ Nabi sebut Nabi Yusuf, digambarkan Nabi ketampanan Yusuf itu kata Nabi U'tiyalahu syatrul husni, setengah dari keindahan dunia itu ada di wajah Nabi Yusuf. Coba Nabi setengah. Allah ciptakan keindahan itu 100 gitu. Yo gagah rancak kok diciptakan Allah 100 Pak. Yang 99 Allah titip di sarung. Yang cie Allah turunkan ke dunia. Jadi rancaknya dunia, silaunya dunia kok cuma 1%. Harus sabunya. Nah dari yang 1 itu kata Rasulullah, ya Allah turunkan 1 ke dunia, itu setengah yang ngambil dari Nabi Yusuf. Coba ya tanya, setengah dari keindahan dunia kau lah ada di Nabi Yusuf. Ayah setengahnya kamu bayinya ibu mak. Nah itu nama bagi sama-sama. Nah itu bantu ikut aja wak. Nah disuruh kalau kacau dia ngopi dia bawa kau hidung tak kau bawa kau mata atau ikut bawa kau pipi gitu. Ya maklum salah setengah bagi basamu. Jangan dapat seketek sorangan. Jangan dapat bagi gitu. Ya, ini syukur Islam. Makanya karena mereka tidak berada di posisi Zulaikha, mereka bisa bicara macam-macam. Tapi begitu mereka berada di posisi sama persis dengan Zulaikha, lebih parah dari itu. Ya maka kata Allah jangan mencari-cari kesalahan. Nah, jadi Bapak untuk saya berceramah ke Nabi Yusuf nak. Kamu yakin ke Nabi Yusuf ceramah ke Bapak dan yang jadi ibu. Nah, si ibu saya bisa dan dia ceramah nama kader dia tinggi hari macam nah. Karena Allah menciptakan Nabi itu dengan karakter yang berbeda-beda. Nabi Yusuf dengan ketampanannya, Nabi Ayub dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya. Itu untuk apa Allah jadikan karakter Nabi yang seperti itu, Bapak? Untuk mengantisipasi sifat manusia yang sombong. Jadi kalau orang nanti sombong karena gagahnya dirancangnya, sehingga mau ngeonge nanti Bapak di akhirat ditanggaan sebelah Nabi Yusuf, layu tibu. Bahkan melawan setengah, awas setengah bagi bahasamu dan biasa ngenyek suram, sombong itu diambil dengan ada setengah, anak kelitak macam ini Bapak. Jauh ibu Bapak, jauh. Maka kecil lah orang agak-agak cantik. Kita mau ngomongin itu ya. Nah kadangnya bunuh loh.
Nabi Yusuf yang setengah dunia dan kekayaan kawajannya harus sombong. Orang yang sombong dengan kekayaan diadu dengan kekayaan Nabi Ayub. Orang yang sombong dengan kekuasaan diadu dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Makanya tidak bisa manusia itu sombong dengan karakter yang Allah lebihkan untuk mereka saat ini. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya sudah memiliki ketampanan dan kekayaan serta kekuasaan yang lebih dari mereka. Tidak bisa menyombong gitu. Makanya karakter itulah Allah berikan dari nabi-nabi yang memang Allah berikan karakter yang berbeda-beda. Jadi Bapak jangan mencari-cari kesalahan. Yang ketiga kata Allah, walayat tabaqtukum ba'd. Jangan menggosip atau menggibah. Allah mengumpamakan kalimat majas, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ibaratnya kata Allah yang menggunjing sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Sebenarnya itu kalimat majas itu. Kalau diartikan lebih dalam begini, kalau itu disuruh makan bangkai ini udah kasih tak. Jangankan makan mandake sih ke bangkai takut. Kenapa? Baunya yang begitu menyengat. Tapi kata Allah, orang yang makan bangkai menjijikkan. Tetapi orang yang menggunjing itu kata Allah lebih menjijikkan lagi dari orang yang makan bangkai. Itu makna sebenarnya itu. Makanya Allah kiaskan dengan kalimat majas, kalimat sindiran. Orang yang menggibah itu menggunjing itu sama dengan memakan bangkai orang yang digunjingkan itu kalau mati. Sama itu. Tapi makna di balik itu, perbuatan menggunjing itu lebih menjijikkan daripada orang yang makan bangkai. Jadi hati-hati. Dia menggunjing atau sero mana? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mal-ghibah. Kata Nabi, al-ghibah dikroka akhoka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah itu kata Allah, kalian menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Itu yang ghibah. Atau perbuatannya yang kalian nampak dan tidak disenangi olehnya, kalau kalian sabikannya pasti berat. Itu yang ghibah. Tapi memang kenyataan itu yang iyo, yang kenyataan buruk itu yang ghibah. Tapi kalau kalian buat papat bahatta bukan jadi nilai atau fitnah. Jadi kalau sesuatu yang buruk nampak di awak cari tokan ke orang dosa, awak cari tokan ke ino pahalu. Jadi kecelakaan kalau ada kelakuan buruk dari saudaramu, sampaikan ke dia langsung. Karena ketika engkau menceritakan keburukan kepada dia, dia bisa introspeksi diri. Kadang-kadang memang tidak bisa saudara menerima itu, Bapak. Sudah lagi tahu kesalahannya, dan itu tidak disampaikan oleh. Itu adalah konsekuensinya. Tapi daripada awak ceritakan ke orang, lebih baik awak ceritakan ke ini orang lebih paham. Tapi kalau ibu bapak ceritakan ke orang, dosa jadi ini. Nah itu. Dia memang dilema sebenarnya. Si malakan awak ceritakan ke orang awak ada dosa, diceritakan ke ini sudah tahu awak ada berdosa pun. Itulah pasti itu, Pak. Karena ada satu orang namun dia tahu kesalahannya. Karena waktu merasa sempurna tadi itu. Mereka ketika kesalahan kita tahu, kok berubah langsung. Aro-aro wajah masam langsung. Kenapa? Karena merasanya dipermalukan. Padahal enggak. Justru dia diberitahu di depan dia itu bukan mempermalukan. Tapi kalau dia kita di muka orang ramai, itulah pasti memberikan malu itu ini. Atau makanya hati-hati, Bapak. Perbuatan hibah atau kunci itu salah satu perbuatan orang yang suruh dijauhi oleh Allah. Buka surah Al-Qalam itu. Al-Qalam itu dari ayat 8 sampai ayat 2 balik. Fala tuti'il mukadzibin, kata Allah di ayat 8. Jangan kalian berteman dengan orang yang memperbohong atau pendusta. Nah, di ayat sebalik ini kata Allah, hamazin masyakin binamim. Jangan berteman dengan orang yang keluar rumah mencari-cari kesalahan, kemudian menceritakan lagi kepada orang lain. Nah, gitu itu. Karakter siapa kayak itu? Keluar rumahnya mencari kesalahan orang, sudah itu diceritakannya ke orang lain kesalahan orang. Itu ujian tadi. Nah, orang-orang yang suka seperti itu kata Allah jauhi dan jangan berteman dengan mereka. Itu Allah yang melarang telah dan Nabi itu. Allah hamazin masyakin
mutasya'im binamim, kata Allah. Hindari orang-orang yang keluar rumahnya mencari kesalahan orang dan menceritakan kesalahan itu kepada orang lain. Jadi kalau hari itu menceritakan kesalahan si A ke ibu, apa besok bisa di kesalahan ibu bapak diceritakan ke orang lain. Itulah pasti. Kalau nyebaran nih membuncingkan orang kawan, insya Allah besok-besok lusa itu yang dibuncingkan ke orang lain. Itu amazin masyarakat. Ya. Ini orang berbunjing punya kata sandi, punya kata password. Nah, sesama pengunjung yang tahu ini. Jangan diperhatikan karakter-karakter orang itu. Kalau bunjing itu, ini pagi-pagi datang ke rumah ibu ini Ustaz. Ada cerita baru, itu bunjing. Coba lah. Ada kabar baru, ada informasi baru. Itu passwordnya tuh. Awak kadang-kadang dengan kepo kan kayak kemarilah, jadi coba lah. Jadi kalau tidak ingin ibu bapak bergunjang pagi-pagi atau siang hari di antara orang itu, begitunya kodenya, ada cerita baru, cerita lama selesai lagi. Cuci saja maka jadi bukaan. Kalau tidak jadi, pasti jadi. Karena gunjang itu perbuatan yang paling enak. Makanya Nabi melarang tuh. Nah Rasulullah SAW an-namimah, al-ghibah, wa isma'il al-ghibah. Tiga itu dibanci Nabi gitu. Pertama namimah yang menghasut orang, mengadu domba orang, pacah-pacah berusana, pacah-pacah ke tetangga, pacah-pacah ke keluarga. Itu namimah. Adu domba Pak, menghasut sampai orang pacah-pacah ya. Yang kedua hibah, ujian, itu dilarang Nabi, dibenci Nabi. Yang ketiga hati-hati Bapak, isma'ilal hibah, mandangna orang bagunjian. Yang kadang membantu, walaupun ada satu bagunjian Ustaz, aku duduk situ mendengar, tapi dia mendengar dari awal sampai selesai habis punya cerita bedangannya. Sama usul ini Bapak. Termasuk hati-hati ibu bapak yang mendengar gosip di TV, hati-hati, itu usul.